ataupun ada benda asing yang melayang di penglihatan, silakan periksakan segera ke dokter mata, jangan tunggu-tunggu lagi. Wortel atau vitamin A tidak bisa menurunkan minus. Beberapa kondisi ada ditemukan bahwa bayi yang baru lahir juga sudah mengidap katarak. Gampang sekali dicegahnya. Yang pertama adalah dengan cara berkedip yang rutin. Halo teman-teman semua, masih bersama saya Diki, optometris dari Optik Melawai. Kesehatan mata seringkali menjadi perhatian banyak orang, ya, terutama karena mata kita adalah salah satu indera yang sangat penting untuk aktivitas keseharian kita. Tetapi banyak pula di luar sana yang masih menjadi pertanyaan, terutama seputar kesehatan mata. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum dari beberapa customer kita. Yang pertama, oke, seberapa sering sih kita harus melakukan pemeriksaan mata? Idealnya pemeriksaan mata dilakukan setiap tahun sekali. Tetapi apabila di usia anak-anak di bawah 12 atau di bawah 14 tahun, sebaiknya dilakukan 6 bulan sekali untuk mengontrol perkembangan miopianya. Atau bisa juga dilakukan sesegera mungkin apabila kalian merasa ada penglihatan yang tidak seperti biasanya, seperti buram tiba-tiba, ataupun melihat kilatan cahaya tiba-tiba, atau tiba-tiba ada penglihatan yang terdistorsi di suatu saat. Nah, itu langsung saja lakukan pemeriksaan mata di dokter mata ataupun di optometris. Yang kedua, apakah terlalu lama menatap layar bisa merusak mata? Dalam jangka pendek tidak merusak mata, karena dalam jangka pendek terlalu lama menatap layar atau yang biasa kita kenal dengan istilah screen time akan menyebabkan kelelahan mata dan mata kering. Kelelahan mata diakibatkan karena otot bola mata selalu bekerja dalam durasi yang panjang sehingga mengalami fatigue, ya. Lalu apabila kita menatap layar dalam durasi yang lama, tentunya jumlah kedipan kita tuh akan berkurang sebanyak 50%. Hal ini ya yang bisa menyebabkan mata kering. Tetapi apabila kondisi ini didiamkan terus-menerus menjadi kebiasaan yang buruk, otomatis dalam jangka panjang pun bisa mengalami kerusakan kornea. Karena kondisi mata yang kering juga bisa merusak sel-sel yang ada di kornea kita. Yang ketiga, apakah membaca dalam cahaya redup bisa merusak mata? Dalam jangka pendek tidak langsung merusak mata, tetapi akan memberikan rasa kelelahan pada mata. Karena pada saat kita membaca suatu objek dengan cahaya yang minim, tentunya mata kita berusaha lebih untuk mendapatkan fokus yang baik. Sehingga hal ini melibatkan beberapa otot di sekitar mata untuk konstriksi atau untuk bekerja lebih keras lagi. Hal inilah yang bisa menyebabkan mata kita terasa lelah. Dalam jangka panjang, ini akan bisa berakibat mengurangi daya akomodasi kita di saat kita sudah lebih lanjut usianya. Yang keempat, oke, ini adalah pertanyaan yang paling banyak diajukan. Apakah perbedaan minus, plus, dan silinder? Tentunya plus, minus, dan silinder adalah jenis lensa. Yang membedakan adalah jenis kelainan refraksinya. Contohnya, kelainan rabun jauh atau miopia, di mana seseorang yang mengalami miopia akan mengeluh penglihatan jauhnya buram, tetapi penglihatan jarak dekatnya lebih jelas. Nah, kondisi miopia ini dikoreksi dengan lensa minus. Selanjutnya, kondisi hipermetropia. Hipermetropia disebut juga dengan rabun dekat, di mana keluhannya sesuai dengan namanya. Orang yang menderita hipermetropia akan kesulitan membaca jarak dekat, tetapi jarak jauhnya terasa lebih jelas. Nah, kondisi hipermetropia ini dikoreksi dengan lensa plus. Selain hipermetropia, lensa plus juga lazim digunakan untuk kelainan presbiopia, atau yang kita kenal dengan mata tua, yaitu kelainan yang biasa diderita oleh mereka yang berusia di atas 40 tahun, di mana daya akomodasinya mulai melemah, sehingga untuk dapat melihat jarak dekat dengan jelas harus dibantu dengan lensa plus. Sedangkan untuk lensa silinder biasa kita pakai untuk mengoreksi gangguan yang namanya adalah astigmatisme. Karena astigmatisme disebabkan karena kelengkungan kornea yang tidak rata, sehingga menyebabkan penglihatan menjadi berbayang dan juga tidak fokus. Nah, jenis alat bantunya atau jenis lensa koreksinya kita sebut dengan lensa silinder. Yang kelima,
Apakah wortel benar-benar baik untuk mata? Benar sekali, karena wortel banyak mengandung beta-karotin dan kaya akan vitamin A, di mana dua nutrisi ini sangat dibutuhkan untuk regenerasi sel-sel yang ada di mata kita, terutama sel-sel saraf penglihatan yang ada di retina mata kita, untuk tetap bisa bekerja dengan baik dan juga menangkap sinar dengan sempurna. Tetapi yang perlu diingat adalah, wortel atau vitamin A tidak bisa menurunkan minus. Pertanyaan yang keenam, kapan harus memulai menggunakan kacamata? Nah, pemeriksaan mata dimulai dari sedini mungkin. Idealnya sebelum seorang anak masuki usia sekolah atau usia 5-6 tahun sudah melakukan pemeriksaan mata. Apabila terdeteksi adanya kelainan mata seperti miopia ataupun astigmatisme, segeralah menggunakan kacamata segera mungkin. Tapi apabila di usia dini tersebut tidak terdeteksi kelainan mata ataupun normal, tidak perlu menggunakan kacamata. Dan apabila di usia remaja tiba-tiba mengalami gangguan penglihatan seperti mata buram atau tiba-tiba mengalami merasa adanya kilatan cahaya ataupun ada benda asing yang melayang di penglihatan, silakan periksakan segera ke dokter mata, jangan tunggu-tunggu lagi, karena bisa jadi itu adalah tanda dari penyakit mata yang serius. Yang ketujuh, nah, apakah katarak hanya dialami oleh orang tua? Tentunya tidak. Jadi beberapa kondisi ada ditemukan bahwa bayi yang baru lahir juga sudah mengidap katarak. Hal ini disebabkan karena adanya serangan virus toksoplasmosis pada janin yang menyebabkan si bayi tersebut lahir dalam keadaan cacat ataupun dalam kondisi mata yang katarak. Tentunya bayi yang lahir dalam kondisi katarak ini harus segera mendapatkan penanganan medis untuk agar kedepannya bisa membantu developing dari bola matanya tidak terganggu lah gitu ya. Nah, tetapi katarak ini yang paling sering muncul adalah pada mereka yang sudah lanjut usia. Umumnya terjadi pada mereka yang sudah memasuki usia 50 atau 60 tahun ke atas, di mana memang salah satu penyebab katarak adalah usia, yaitu terjadinya kekeruhan pada lensa mata. Tetapi apakah sebelum usia 60 bisa terkena katarak? Bisa saja terjadi. Yang pertama karena benturan. Apabila di satu masa seseorang terbentur matanya yang menyebabkan lensa matanya menjadi berubah strukturnya atau menjadi dislokasi, hal ini bisa menyebabkan katarak. Yang kedua adalah penyakit sistemis seperti diabetes mellitus. Walaupun belum usia lanjut, tetapi seseorang di usia mudanya yang sudah mengidap diabetes mellitus sangat tinggi resikonya terkena katarak. Ya, pertanyaan terakhir yang ke-8. Bagaimana caranya mencegah mata kering? Mata kering gampang sekali dicegahnya. Yang pertama adalah dengan cara berkedip yang rutin atau berkedip yang cukup. Karena dengan berkedip yang cukup, artinya mata kita, kornea matanya selalu terbasahi oleh lapisan air mata. Ya, nah tetapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan mata kita cepat kering. Yang pertama adalah saat kita berada di ruang ber-AC atau di ruangan yang sangat kering ya udaranya, di mana evaporasi mata kita jadi lebih tinggi sehingga menyebabkan mata kita jadi cepat kering. Untuk mereka yang bekerja seharian di ruang ber-AC, tipsnya adalah bisa menghindari hembusan AC secara langsung atau bisa menggunakan obat tetes artificial tears atau air mata buatan. Air mata buatan ini tidak perlu diteteskan secara rutin, hanya penggunaannya saat dirasakan matanya kering saja. Boleh diteteskan, lalu kalau sudah keringnya hilang tidak perlu digunakan lagi gitu ya. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab, yang sudah kita himpun dari beberapa customer kita. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan yang sesuai atau yang sama seperti yang tadi sudah kita bahas, mudah-mudahan sudah terjawab semua. Tapi apabila masih ada yang nyangkut nih, masih punya pertanyaan tapi belum sempat kita bahas, silakan kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga tuliskan komentar kalian seputar topik yang akan kita bahas mengenai kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Dan jangan lupa cek akurat mata sehat. Dah.